Oke, jadi hari ini ya saya akan memaparkan terkait dengan keamanan kelistrikan di industri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanu Indra Dwi Santoso. Saya sebagai praktisi K3. Jadi di sini saya pendidikannya D3 Teknik Elektro untuk program studinya Teknik Listrik dan saya tersertifikasi ahli K3. Dan saya berpengalaman di beberapa perusahaan yang terakhir masih bekerja di PT Fonus Agung Mulia. Eh, jadi di sini hampir seluruh ya sektor industri menjadikan kelistrikan itu sebagai sumber utama ya untuk operasional di industri Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya sih listrik itu adalah salah satu sumber yang paling bahaya ya dan paling mematikan. Jadi dengan ini saya akan kenapa saya ambil materi tersebut ya karena di sini kecelakaan listrik itu terjadi karena kelalaian hal-hal yang kecil ya. Terus juga ada kelalaian untuk prosedur keselamatan yang tidak diterapkan. Sudah ada tapi tidak diterapkan ataupun kurangnya pemahaman bahaya dari kelistrikan. Jadi di sini tujuan utamanya, tujuan pelatihan itu pertama adalah Bapak Ibu memahami prinsip dasar keamanan instalasi listrik dan potensi resikonya. Terus juga yang kedua mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja akibat kelistrikan, kemudian meningkatkan keterampilan dalam pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik yang aman, serta memahami standar dan regulasi keselamatan listrik yang berlaku di Indonesia maupun di internasional. Oke. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan peraturan perundangan K3 listrik. Untuk peraturan K3 listrik sendiri itu adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya tentang keselamatan kerja. Terus juga Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian juga ada Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Kemudian juga ada Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang keselamatan ketenaga listrikan. Serta yang terakhir ada PUIL 2011. Oke, nah di sini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu berbicara di pasal 2 ayat 1 huruf Q itu keselamatan kerja setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan dan digunakan. Dan untuk pasal 3 ayat 1 huruf Q juga itu dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Ini untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan untuk PP Nomor 50 Tahun 2012 itu di pasal 1 ayat 1 berbicara sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko dan berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Oke, dan untuk di ayat 2-nya, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian di Permenaker nomor 12 tahun 2015, itu bisa dilihat di pasal 3 huruf A, itu melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik. Terus yang di huruf B, pasal 3 itu menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Dan pasal 7, untuk perusahaan yang memiliki pembangkit listrik lebih dari 200 kilovolt ampere atau kVA, wajib mempunyai ahli K3 bidang listrik. Jadi di Bapak Ibu jika ada genset ya di area industrinya yang kapasitasnya 200 kVA atau lebih, itu wajib mempunyai AK3 listrik, ahli K3 di bidang kelistrikan. Kemudian di sini ada di Permen ESDM nomor 10 tahun 2021, pasal 2 ayat 2.
Keselamatan ketenagalistrikan sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, dan B. Pengamanan instalasi tenaga listrik. Untuk di pasal 3 ayat 1, keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksudkan di pasal 2 itu bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi instalasi tenaga listrik. Oke, dan kita lanjut. Jadi, untuk listrik sendiri adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Nah, sedangkan keselamatan kerja listrik sendiri adalah aspek penting dalam dunia industri yang berkaitan dengan alat, bahan, proses, lingkungan, dan cara melakukan pekerjaan yang melibatkan untuk kelistrikan. Ya, jadi di sini untuk pengertian listrik, pengertiannya, dan untuk keselamatan kerja listrik sendiri, jadi apa? Nanti untuk ke belakangnya saya jabarkan untuk bahaya-bahaya serta penanggulangannya seperti apa. Oke, jadi listrik dan tegangan listrik itu tidak tampak, berbau, dan tidak berbunyi. Jadi hanya dirasakan, ya, dapat dirasakan dan dapat menyebabkan kematian. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk arus dan tegangan listrik itu seperti cinta ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak tampak, tidak berbau, dan tidak berbunyi, tapi kita bisa merasakannya dan bisa menyebabkan kematian. Ada yang seperti itu ya. Jadi nggak semuanya menyebabkan kematian, tapi ada juga yang menyebabkan kematian. Oke, kita lanjut. Disimak dulu untuk video tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu jika untuk menarik kabel, jadi tidak diperbolehkan narik kabelnya, tapi harus di kepala colokannya. Nah. Dan di sini kita bekerja harap memperhatikan untuk instalasi listrik ya yang ada di area Bapak Ibu bekerja. Nah, ini bisa menyebabkan tersengat listrik ya dari medan listrik terkena di alat juga. Ini sering terjadi.
Nah, di sini kalau kita misalkan mau menolong orang yang tersengat listrik, jadi harus hati-hati. Pastikan kita harus mematikan sumber listriknya terlebih dahulu. Jika tidak, kita akan terkena sengatan listrik juga. Jadi pada instalasi lampu sebaiknya dan disarankan adalah yang ada listriknya itu di bagian dalamnya, bukan di bagian ulirnya.
Oke. Oke, jadi dari video tersebut tadi ada pembelajaran ya beberapa. Jadi isolasi untuk isolasi kabel mohon untuk diperhatikan ya. Terus juga pada saat penggunaan kabel itu ataupun pengelasan di sini jangan berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar. Terus juga ada potensi jika kita pemasangan kabel jangan sampai terkena ya benda-benda yang tajam atau berulang-ulang mengenai di kabel tersebut. Jadi bisa lama-lama menyebabkan terkelupas atau rusak yang akan menyebabkan kebocoran arus dan kita bisa tersengat listrik. Oke, jadi kita lanjut di masalah dan upaya. Jadi bagaimana listrik bisa menyebabkan bahaya ataupun kebakaran? Ya, jadi yang pertama bisa jadi dari pemasangan instalasinya yang tidak memenuhi standar PUIL. Terus juga yang kedua, instalasi tidak layak operasi, ya. Terus juga alat pengaman listrik tidak terpasang ataupun tidak berfungsi. Ya, ini perlu diperhatikan. Terus juga peralatan listrik tidak ber-SNI. Nah, ini seringkali kita hanya melihat harganya saja, tapi tidak dilihat apakah peralatan listrik kita itu standar atau tidak. Harap diperhatikan untuk peralatan listrik yang kita gunakan. Terus juga pembebanan yang berlebih. Terus juga penyalahgunaan tenaga listrik. Oke, kita lanjut. Untuk bahaya listrik muncul akibat dari tiga mekanisme utama, yaitu yang pertama adalah sengatan listrik atau electric shock. Ya, jadi ini arus yang mengalir melalui tubuh. Ya, terus juga yang kedua kejadian thermal atau thermal hazard. Ini adalah panas pada titik kontak atau resistansi yang tinggi. Jadi ini bisa menyebabkan untuk kebakaran ya. Terus juga yang ketiga itu art flash dan art blast ya. Itu pelepasan energi listrik dalam bentuk ledakan ya, ledakan cahaya dan tekanan. Nah, ini yang bisa menyebabkan fatal ya ini untuk art flash ini. Oke, terus jadi arus listrik dan pengaruhnya itu untuk terhadap tubuh ya. Di sini jika arus listriknya 0,5 miliampere itu kita yang rasakan adalah hanya kesemutan ya. Di 10 miliampere itu bisa getaran kejut. Nah, di 30 ampere ini bisa menyebabkan gangguan sistem pernafasan. Untuk di 50 miliampere itu bisa ke kontraksi jantung ya. Terus juga 80 miliampere dan nyut jantung terganggu dan untuk 1 ampere atau di atasnya itu bisa jantung berhenti dan menyebabkan kematian. Jadi kita bahayanya itu ada dari 30 miliampere ya. Jadi bukan ampere lagi, masih mili ya. 30 miliampere itu bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan dan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini untuk arus listrik yang dapat berpengaruh pada tubuh kita. Terus kemudian untuk tegangan sentuh yang diizinkan. Jadi walaupun tegangan sentuh diizinkan ya jangan sekali-kali kita nyentuh-nyentuh tegangan ya. Kabel yang bertegangan kita sentuh. Nah, di sini untuk tegangan sentuh ya kurang dari 50 volt ini bisa kita pegang ya. Jadi waktu maksimalnya tidak ada, terus juga, nah di tegangan 50 volt itu kita jika lebih dari 5 detik itu bisa bermasalah ya. Terus juga di 75 volt ini di 1 detik, 90 volt itu 0,5 dan kita tegangan kita 220 ya kalau misalkan di rumah atau di industri ada 220 volt itu hanya 0,05 detik ya. Apalagi yang 380 volt ya, yang 3 pas. Jadi di sini tegangan sentuh ini batasannya ya, di volt AC ya itu di kondisi kering itu di 50 volt AC
Dan untuk tegangan DC-nya itu di 120 volt DC. Jika kita dalam keadaan basah itu di 12 volt AC ya. Jadi ini untuk yang tegangan sentuh yang diizinkan. Kemudian di sini arus yang mengalir ya, mengalir pada tubuh kita itu bisa tergantung pada besaran tegangan. Yang pertama itu besaran tegangan, yang kedua resistansi tubuh kita, kering ataupun basah ya. Terus juga jalur arus yang melalui tubuh. Bisa jadi kita si arus itu langsung melalui ke jantung, jadi kita bisa langsung menyebabkan kematian ya. Kalau misalkan hanya teralir di tangan ya hanya kesemutan gitu. Terus juga durasi kontak. Tadi seperti yang tadi tegangan sentuhnya itu, durasi kontak kita berapa lama kita terkena kontak listrik tersebut. Jadi arus yang mengalir pada tubuh itu tergantung pada besaran tegangan, resistansi tubuh, jalur arus melalui tubuh dan durasi kontaknya. Terus yang pertama kita bahas terkait dengan electric shock. Nah, di sini versus electrocution ya. Jadi yang selama kita tahu itu electric shock itu yang menyebabkan kematian ya. Padahal electric shock itu tubuh tersengat tapi masih bisa selamat ya. Nah, ini kena tegangan-tegangan apa namanya sentuhan-sentuhan langsung lepas gitu ya. Tapi kalau yang menyebabkan kematian, jadi kematian akibat arus listrik itu disebutnya electrocution ya. Jadi di sini ada beda ya electric shock dan electrocution tersebut. Oke, terus juga untuk kejadian termal ya, penyebab umum kejadian termal biasanya ya itu beban berlebih ataupun beban yang tidak seimbang. Jadi bisa menyebabkan panas ya pada kabel ataupun di breaker kita atau pengaman. Terus juga bisa terjadinya konsleting listrik ya. Terus juga koneksi kabel yang longgar atau kendor ya. Terus komponen-komponen yang rusak atau yang sudah berumur. Nah, ini biasanya komponen-komponen yang pabrik kita selama bertahun-tahun ya belum nggak ada perubahan karena biasanya budgeting ya. Jadi kabel itu sudah 10 puluhan tahun tidak ada rekondisi untuk kabelnya. Terus juga instalasi listrik yang salah, ya. Terus juga ada faktor lingkungan dan kebersihan. Nah, ini yang sering terjadi. Kebersihan-kebersihan di dalam panel ini tidak diperhatikan. Nah, ini yang bisa menyebabkan lama-lama di dalam panel itu terjadinya panas, ya karena isinya debu ya bisa jadi ada bekas-bekas kita melakukan perbaikan kabel atau dan lain-lain. Jadi peralatan-peralatan atau yang ada di dalam panel. Oke. Terus untuk arc flash sendiri, ini adalah salah satu bahaya listrik paling berbahaya dan destruktif. Jadi ini bisa menghancurkan ya untuk arc flash tersebut. Jadi dalam hitungan milidetik, busur listrik dapat menghasilkan temperatur ya. Temperaturnya tinggi sekali ya, hingga 19.000 derajat Celcius. Terus juga bola api yang menyebar dengan cepat, terus juga tekanan kejut ya. Kemudian di proyektil logam cair, jadi kadang ada percikan-percikan atau lontaran ya, logam-logam cair di sini. Terus juga kebisingannya di atas 140 desibel. Nah, ini kalau kita terkena ini ya bisa jadi menyebabkan kurangnya pendengaran ya. Oke, jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh arc flash sendiri ini bisa luka bakar ya tingkat 2 sampai 3. Terus juga bisa menyebabkan kebutaan temporer ataupun permanen. Jadi kita misalkan melihat ya art flash tersebut. Jadi art flash ini dia lebih berbahaya daripada cahaya dari las ya, mesin las. Pada saat kita melakukan pengelasan ini art flash ini lebih tinggi daripada cahaya las ya. Jadi ini bisa menyebabkan kebutaan temporer ya. Terus juga bisa bisa jadi menyebabkan kebutaan permanen. Terus juga kerusakan pendengaran serta bisa jadi kehancuran pada panel listrik. Penyebab umumnya dari art flash itu adalah short circuit ya. Ini bisa diakibatkan alat logam yang jatuh ke panel. Jadi kita pada saat melakukan perbaikan, itu alat kita bisa menyentuh bagian-bagian yang bertegangan, ini bisa menyebabkan arc flash. Terus juga ada pemasangan kabel yang buruk, terus kemudian ada panel yang tidak ditutup rapat, kemudian juga isolasinya yang rusak. Ini yang menyebabkan arc flash tersebut. Oke. Untuk pengendalian bahaya listrik,
Ini kita bisa melakukannya ya. Yang pertama, asesmen sebelum pemasangan instalasi listrik. Jadi di sini kita harus asesmen terlebih dahulu. Kita lihat apakah ada desain ya. Biasanya sebelum ada instalasi itu kita diberikan ada single line diagram ya, harus dibuatkan single line diagram terlebih dahulu. Kita tahu, terus juga kita tahu apa namanya beban apa yang akan dipasang. Misalkan mesin-mesin apa yang akan dipasang itu berapa dayanya, ampernya ataupun tegangannya. Jadi kita eh, harus tahu. Jadi ini asesmen di sini itu untuk apa namanya memastikan ya kabel listrik kita ataupun breaker atau pengamannya itu sesuai. Jadi kalau misalkan tidak ada, bos ini ada mau pasang apa namanya mesin ya, ada pasang mesin, terus kita nggak tahu gambarnya seperti apa, terus juga bebannya nggak tahu berapa. Nah ini bisa bahaya di sini. Jadi bisa asal-asalan pasang kabel dan untuk pengamannya. Gitu. Oke, terus juga yang kedua ini pemeriksaan dan pengujian rutin pada instalasi listrik ya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan dan pengujian rutin pada instalasi listrik ya. Terus juga yang ketiga itu perawatan rutin pada instalasi listrik. Jadi bukan hanya diperiksa juga kita rawat eh, seperti pada saat kebersihan, pengecekan kebersihan ya, membersihkan panel. Nah, ini panel listrik kan mudah sekali ya. Apalagi di panel listriknya dipasang di area-area yang berdebu ya. Itu bisa gampang banget kotor, jadi kita harus melakukan perawatan rutin. Oke, di sini saya akan memaparkan untuk mungkin dari Bapak Ibu sudah tahu ya perhitungan arus listrik 3 pas. Nah, ini saya ambilnya 3 pas aja karena di industri rata-rata menggunakan 3 pas. Ada juga yang 1 pas. Jadi rumusnya adalah arus listrik itu I sama dengan P dibagi voltase V dikali akar 3 dikali cos pi. Jadi di mana I-nya itu arus listrik, satuannya ampere, P-nya itu daya, satuannya watt, kemudian tegangan itu satuannya volt ya. Terus akar 3 ini konstantanya. Jadi dari rumusnya itu sudah ada akar 3. Terus juga cos pi, faktor daya listrik. Oke, di sini saya berikan contoh ya. Jika sebuah motor listrik 3 pas mempunyai daya listrik sebesar 15 kW dengan kospi sebesar 0,85 dan kemudian apa namanya maka berapa besaran arus pada motor tersebut. Nah, kita hitung arusnya. Nah, di sini sebenarnya kan rumusnya daya P itu sama dengan V kali I kali V dikali akar 3 dikali cos pi. Nah, kita mencari I-nya, arusnya. Jadi eh, arus sama dengan daya ya dibagi tegangan dikali akar 3 dikali cos pi. Oke, untuk dayanya sendiri di sini di soal itu 15 kW ya, terus dibagi 380 itu adalah tegangan di 3 pas ya. Tegangan 3 pas itu 380 volt, terus dikali akar 3 itu 1,73 dan cos pi-nya di sini 0,85. Jadi di sini satuannya kW ya, dayanya kW kita buat watt dulu berarti dikali 1000 ya, 15.000 dibagi 558,79. Nah, 558,79 ini adalah perkalian dari 380 dikali 1,73 dikali 0,85. Dan hasilnya 26,84 ampere. Kita sudah mengetahui ampernya ya, arus dari motor listrik tersebut. Nah, tadi asesmen awalnya kita akan mencari kabel berapa sih yang akan kita pakai ya. Jadi kuat hantar arusnya kabel yang ukuran berapa yang akan kita pakai atau yang kita gunakan. Nah, ini rumusnya di standar kabel tersebut ya dari PUIL 2011 ya. Ini ada di poin 2.2.8.3. Jadi KHA kabel sesuai dengan 510.5.3.1 adalah 125% arus pengenal beban penuh motor. Nah, tadi arusnya adalah berapa? 26,84. Oke. Nah,
Jadi nilai 125% ini dalam penentuan nilai KHA terus-menerus kabel ini adalah suatu standar khusus yang harus dipatuhi. Ya, jadi ini standar di PUIL 2011 ya. Jadi tadi sudah diketahui arusnya 26,84 ampere. Jadi berapa sih kabel yang akan kita gunakan? Nah, rumusnya adalah luas penambang kabel itu I dikali 125%. Jadi 26,84 dikali 125%. Ya. Hasilnya adalah 33,55 ampere. Nah, 33,5 ampere ini kan untuk arusnya ya, untuk perkalian arusnya. Jadi kita gunakan 4 milimeter persegi. Loh, kenapa kok bisa sih Pak? Kok tiba-tiba muncul 4 milimeter persegi? Nah, di sini ada rumusnya. Ada tabelnya di PUIL 2011 ya. Bapak Ibu bisa dilihat ada di PUIL 2011 ya. Itu di tabel KHA terus menerus. Nah, di sini ada jenis kabelnya, kita yang gunakan kabel apa? NYY, NYPY ya, dan lain-lain. Nah, untuk kita cari itu tadi ampernya berapa? Kita buka dulu. Ampernya adalah 33,55. 33,5 kita lihat di penggunaan kabelnya kita mau berapa inti? 3 inti kah ataupun 4 inti? Dan digunakan di mana? Di dalam tanah atau di udara. Nah, kita biasanya kan untuk di instalasi di industri ya, itu kabel-kabel ini dipasangnya di udara ya, di atas loteng ataupun di tray kabel. Nah, ini termasuknya di udara, kecuali kita pasang ditanam di dalam tanah ya. Dan itu juga untuk kabelnya itu tersendiri ya, bukan kabel yang biasa kita gunakan AYY. Nah, sudah diketahui mau 3 inti, 4 inti, terus juga kita di udara kita pasang. Oke. Terus tadi 33,55. 33,55 itu kita ambil yang mendekati adalah 34 ampere ya. Nah, di sini 34 ampere kita tarik ke kiri. Luas penampangnya berapa? Nah, di sini terbaca luas penampangnya itu adalah 4 milimeter persegi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk penentuan luas penampang atau kabel yang akan kita gunakan itu dengan cara seperti ini. Kita bisa lihat tabelnya ya, tabel di PUIL 2011. Oke, kita lanjut terus untuk penggunaan gawai proteksi. Nah, ini untuk MCB-nya ya, pengamannya. Sama ada di PUIL juga di poin 2.283 juga ya. Jadi bedanya untuk arus pengenal GPAL motor itu sekurang-kurangnya 110% sampai 115%, 15% arus pengenal motor. Jadi kita gunakan di nilainya di 115% ya dalam penentuan nilai KH terus-menerus gawai proteksi. Ya, gimana rumusnya sama. Tadi arusnya 26,84. Berarti kita proteksinya berapa? Arus dikali 115 sen. Ya, jadi 26,84 dikali 115% itu muncul di 30,87 ampere. Nah, ini MCB berapa sih yang akan kita gunakan? Ya. Jadi yang mendekati ya MCB-nya itu adalah di 32 ampere. Ada juga yang MCB itu di 35 ampere. Jadi ini kalau di merek Schneider itu ada di 32 ampere. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan tadi kabelnya pakai 4 mili untuk proteksinya, untuk gawai proteksinya itu menggunakan 32 ampere yang terpasang. Jadi kita sebelum melakukan pemasangan atau pembelian materialnya kita harus mengetahui standar-standar ini gitu. Jadi biar tidak terjadinya di sini kalau misalkan terlalu besar juga MCB-nya nanti yang ada apa namanya si kabelnya ternyata standarnya di sampai 30 ampere ya. Tapi kita pasang di MCB-nya kita pasang 40 ampere. Jadi misalkan ada beban melebihi misalkan sampai ke 40 ampere, tapi kabelnya tidak bisa menahan ya, tidak kuat. Jadi lama-kelamaan bisa panas dan bisa menyebabkan kebakaran ya, itu. Dan jangan lupa ya, pada saat kita biasanya ada upgrade-upgrade ya di lokasi ya di industri itu. Ada penggantian mesin, penambahan mesin. Nah, di sini yang sering terlupakan ya ada penambahan-penambahan mesin
kita lihat MCB-nya ternyata kan diganti. Oh Pak, ini gak sesuai. Ya, Pak, ini harusnya kan di 32 ampere ya Pak. Tapi harusnya kan 30 ampere. Pakainya MCB-nya 32 ampere. Tapi kita mau pasang. Ya sudah, tinggal ganti aja MCB-nya. MCB diganti, ada tambah mesinnya dari tadinya satu ditambah jadi dua. Ya, otomatis arusnya jadi lebih besar. Kita fokusnya hanya di MCB-nya saja. MCB kita ganti, kita naikkan. Misalkan jadi 100 ampere. Ya, ataupun di sini 50 ampere kita pakai 50 ampere. Sedangkan kabelnya kita nggak perhatikan. Nah, ini yang bahaya. Yang sering terjadi adalah seperti ini. Ya, jadi MCB kita ganti, tapi untuk kabelnya kita nggak perhatikan. Kita mikirnya hanya, oh ya, udah Pak, aman, pengamannya sudah kita ganti lebih besar. Tapi ternyata kabelnya nggak dilihat, masih pakai 4 mili. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kebakaran ya. Kabel tidak kuat menahan panas atau arus yang mengalir, kemudian lama-lama isolasinya akan panas dan meleleh. Alhasil menyebabkan kebakaran pada kabel tersebut dan bisa menyebabkan kebakaran pada gedung. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua kita melakukan pemeriksaan ya. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan itu ada beberapa ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau inspeksi ya atau patrol ataupun melakukan audit untuk panel listrik. Nah, ini yang pertama adalah lakukan pemeriksaan visual tampak depan PHB, panel hubung bagi. Ya. Yang kita cek pertama bisa jadi di lampu indikatornya apakah menyala atau tidak. Di sini standar lampu indikator merah, kuning, dan hijau. Ya. Jangan dibikin warna merah semua, kuning semua. Pak, saya sukanya merah, pasang merah semua. Itu di sini ada standarnya ya. Jadi warnanya untuk R merah, untuk S, fasa S itu kuning, dan fasa T itu hijau. Itu untuk lampu indikator dan pastikan dalam keadaan menyala semuanya. Ini untuk memastikan apakah ada arus listrik yang masuk atau tidak. Jadi bisa ketahuan, oh iya ini berarti panel ini ada arus listriknya. Kemudian kita lihat alat ukurnya, meteringnya. Nah, ini biasanya ada yang masih pakai analog, ada juga yang sudah menggunakan digital. Jadi di sini misalkan pakai analog, tinggal kita cek ya ampere meternya, terus juga voltasenya, voltmeternya juga sesuai atau tidak, masih berfungsi atau tidak. Kalau misalkan pakai digital, tinggal kita pencet-pencet, pastikan di ampere, penunjukan di ampere, di voltase. Kalau yang digital biasanya lengkap ya. Ada Kospi-nya juga di situ. Ya, terus juga ada VA, terus ada untuk volt, ya. Ada VAR-nya juga kalau untuk digital. Terus juga kita pastikan ada nama atau label perusahaan instalatir ya pada pintu panel. Nah, ini biar fungsinya apa? Kita tahu oh ya ini bikinan si ini gitu. Jadi kalau misalkan ada kita mau upgrade atau kita ada perubahan atau kita ada perbaikan bisa langsung kita tahu oh ya ini panelnya bikinan PTA. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung menuju ke PTA, bisa minta tolong apa, kita langsung proyeknya ke arah PTA tersebut. Terus juga jangan lupa di sini dipasangkan tanda bahaya pada pintu panel. Awas tegangan tinggi ya. Padahal kalau dibilang tegangan kita itu kalau 220 sama 380 itu tegangan rendah ya kalau dari PLN ya. Tapi kenapa ditulisnya tegangan tinggi? Nah, kalau saya tulis awas tegangan rendah yang ada Bapak Ibu di sini operatornya atau orang yang bekerja wah tegangan rendah kita pegang-pegang gitu kan. Makanya tetap kita pasang bahayanya di situ adalah bahaya awas bahaya tegangan tinggi gitu ya. Jadi di 220 380 itu termasuk tegangan rendah, di 20 kV itu tegangan menengah itu. Terus juga kita pastikan selektor switch-nya berfungsi. Nah, di sini banyak selektor switch, biasanya ada yang manual auto ataupun selektor switch di ampere meter ya. Nah, itu atau di tegangan itu bisa kita cek di situ berfungsi atau tidak. Terus juga kunci pintu panel ini pastikan ya, ini berfungsi ya. Ini bisa dicek di visual tampak depan. Oke, kita lanjut. Di pemeriksaan visual tampak dalam PHB. Nah, di sini kita cek cover pelindung tegangan sentuh di dalam panel di sini apakah sudah tercover atau belum.
Ya, dipastikan untuk tegangan yang terbuka-terbuka atau di sini ada bus bar yang terbuka itu dipastikan tercover. Ya, terus juga cek single line diagram ataupun kartu riwayat perawatan. Bisa jadi checklist ya, checklist perawatan panel. Itu kita lihat ya, apakah di checklist atau tidak. Nah, di sini yang sering terjadi hanya checklistnya saja, tapi ternyata nggak dilakukan perawatan. Dan single line ini dicek apakah ada perubahan atau tidak. Ya, jadi misalkan ada upgrade ya, ada penambahan MCB, ada perubahan kabel atau apa di dalam situ. Jadi single-nya wajib diganti atau diupdate. Ya. Terus juga kita cek kabel bonding untuk pengaman sentuhan tidak langsung. Ini biasanya kita pasang itu kabel bondingnya itu bonding grounding itu dipasang dari body panel di connect ke pintu panel ya. Jadi ini agar pintu panel itu jika ada terjadi kebocoran arus tidak terkena sentuhan tidak langsung. Ya, terus juga labeling ya, labeling di sini labelingnya itu di sini MCB berapa nomor berapa. Nah, ini harus ada labeling. Terus kabelnya juga dipastikan harus ada labeling. Jadi kalau penarikan-penarikan kita tidak salah masang ya. Jadi diharuskan ada labeling. Terus juga kode warna kabel. Nah, di kode warna kabel sendiri di sini warnanya kalau kita masih menggunakan Puil 2000 ya, merah, kuning, hitam ya. Merah, kuning, hitam itu untuk RST, terus juga untuk netralnya warna biru, groundingnya warna kuning strip hijau. Nah, untuk di Puil 2000 apa namanya? Buat 2012 2011 maaf. 2011 itu untuk pewarnaannya beda ya. Jadi untuk pewarnaannya kita bisa gunakan hitam, coklat, abu-abu. Jadi misalkan dari Bapak Ibu mau di-upgrade ke Puil 2011 silahkan. Kalau misalkan budgetnya tidak ada, belum ada, ya bisa menggunakan Puil 2000 eh, masih bisa digunakan Puil 2000. Yang penting warnanya sesuai. R itu merah atau hitam ya. S itu bisa warna kuning, bisa juga warna eh, abu-abu, coklat. Terus juga untuk T-nya bisa warna hitam ataupun abu-abu. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Ada yang dipasang R-nya warna kuning, ada yang R-nya warna merah. Nah, ini bisa nah kalau yang kayak gitu bisa menyebabkan nanti short circuit. Jadi hubung singkat antara fasa ya. Instalatirnya di sini misalkan maintenance-nya mau pasang, main tarik, oh ini warna merah nih. Pas di oh warna merah berarti R nih aman. Pasanglah dia ternyata dia T. Nah, ini bahayanya di warna kabel. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Warna kabel walaupun sepele ya, kadang ada perusahaan yang ya biarin lah, yang penting warna kabel doang gitu kan. Tapi di sini masalah sepele tapi berbahaya kalau kita salah pasang, apalagi ya warna grounding ya ataupun warna netral dipasang pakai grounding. Nah, ini yang sering terjadi karena kabel biasanya isi 4 ya, 4 inti itu RST, satunya grounding. Nah, ternyata dipakai netral karena netral itu tidak ada kabel satuan. Warna biru itu nggak ada warna satuan. Nah, ini yang bisa bahaya. Jadi grounding netralnya jadi pakai kabel grounding, warnanya groundingnya tetap warna grounding. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi biasanya diakalin itu ujungnya saja diganti warna biru gitu. Terus juga perhatikan untuk kebersihan panelnya ya. Kebersihan panel, nah ini yang sering dilakukan. Biasanya bisa dilakukan sebulan sekali, seminggu sekali untuk vakum ya. Kalau misalkan ada eh, produksinya bisa berhenti, ya silahkan dilakukan untuk kebersihan panelnya. Terus untuk yang ketiga pemeriksaan visual pada sistem terminasi. Ya, ini bisa cek di busbarnya, penghantarnya, pengamannya, ya breaker itu. Terus sepatu kabel atau skun. Nah, ini kabel-kabel yang serabut-serabut itu digunakanlah untuk sepatu kabel atau skun kabel. Ya, terus juga sistem pembumiannya juga kita cek. Terus untuk pemeriksaan visual daerah kerja. Nah, ini untuk area bebas kerja di panel itu minimal 1 meter. Terus juga pintu itu bebas buka. Jadi jangan sampai terhalang ya, tidak boleh terhalang. Pintu kebuka full kebuka ya. Terus juga pencahayaannya kita perhatikan juga. Nah, pencahayaan di sini untuk
kita ambil di Permenaker nomor 5 2018 itu bisa di 200 lux ya. Jadi Bapak Ibu area panel itu bisa minimal di 200 lux untuk pencahayaannya. Terus untuk pengujian sendiri yang kita lakukan pengujiannya itu bisa dari tegangan fasa to netral ya. Ini bisa di 220 sampai 240 volt. Bisa jadi plus minus 10% ya. Terus juga tegangan antar fasa ya. Ini tiga pasnya yang tadi nomor satu itu fasa netral itu untuk satu pas. Untuk tiga pasnya itu tegangan antar fasa itu di 380 sampai 415 volt ya. Atau plus minus bisa jadi 10%. Terus untuk groundingnya di sini pastikan untuk grounding itu di bawah 5 ohm. Ya, tergantung perusahaan masing-masing. Yang penting di bawah 5 ohm. Ada yang menstandarkan untuk grounding itu tidak boleh melebihi 1 ohm. Ya, itu biasanya ada yang peralatan-peralatan yang sensitif. Ya, jadi untuk groundingnya nilainya kecil. Tergantung perusahaan masing-masing. Dipastikan tapi tidak melebihi dari 5 ohm. Terus juga untuk thermal atau panas sambungan kabel. Ya, ini biasa diterminasi di sambungan-sambungan baut, baut kabel, skun. Ini tidak boleh melebihi 60 derajat Celcius. Terus untuk arus listriknya dipastikan ya beban yang sudah digunakan itu tidak boleh melebihi 80% dari kapasitas gawai proteksinya atau MCB-nya atau pengamannya. Terus juga di sini keseimbangan bebannya ya, keseimbangan beban dan tegangan itu ketidakseimbangan beban itu tidak boleh melebihi 5%. Ini untuk pengujian yang akan kita lakukan secara rutin ya dari tempat Bapak Ibu. Terus juga, oke, ini ketidakseimbangan arus dan tegangannya. Nah, ini untuk perumusan ya, rumus untuk perhitungan ketidakseimbangan arus dan tegangan. Jadi di sini biasanya sering kita lewatkan ya. Untuk arus biasanya RST ini jomplang-jomplang ya. Kadang kan ada apa namanya? Ada juga peralatan yang satu pas ya. Nah, untuk instalasi lampu dicampur dengan mesin 3 pas. Nah, ini yang biasanya nggak seimbang. Jadi, untuk ketidakseimbangan ini tidak boleh melebihi dari 5% ya. Itu menurut IEC ya, itu tidak boleh melebihi 5%. Jadi rumusnya adalah maksimal deviasi dari rata-rata arus dibagi arus rata-rata dikali 100%. Jadi untuk deviasi sendiri, maksimal deviasi itu rumusnya arus maksimal dikurangin arus rata-rata ya, itu untuk rumusan deviasi. Jadi rumusnya untuk persentase arus ketidakseimbangan arusnya itu arus maksimal dikurangin arus rata-rata dibagi arus rata-rata dikali 100%. Nah, di sini terus juga ada untuk tegangan. Nah, ini kalau tegangan, kalau arus kan dari kita nih, dari mekanik ataupun dari kita, dari perusahaan itu yang memasang bebannya yang tidak sesuai ataupun tidak seimbang. Tapi kalau untuk tegangan sendiri ini biasanya dihasilkan dari PLN-nya. Nah, kita bisa cek tegangannya apakah RST-nya seimbang atau tidak. Nah, untuk ketidakseimbangan sendiri di sini sama rumusnya, maksimal deviasi dari rata-rata tegangan dibagi tegangan rata-rata dikali 100%. Untuk maksimal deviasi dari rata-rata tegangan itu rumusnya tegangan maksimal dikurangi tegangan rata-rata dibagi tegangan rata-rata dikali 100%. Ya. Jadi nanti bisa cek ya Bapak Ibu ya di apakah ternyata apa namanya pas kita cek oh iya ternyata apa namanya arusnya kita nggak seimbang. Nah ini bisa menyebabkan apa namanya panas ya, bisa panas di breakernya ataupun bisa listriknya nggak seimbang jadi daya listriknya bisa besar. Nah, oke di sini untuk contohnya ya. Contohnya Bapak Ibu bisa lihat, jadi pada saat dilakukan pengukuran arus dan tegangan, ya, ini pada saat kita lagi pengecekan ya, pengujian, kita cek untuk arus R-nya 80 ampere, terbacanya di 81 ampere, terus juga I arus S-nya itu 83 ampere, arus T-nya itu 78 ampere. Dan untuk voltase RS itu 392. Terus juga untuk voltase S 387 volt. Terus untuk voltase T-nya 401 volt. Nah, di sini coba dihitung
berapa nilai ketidakseimbangan arus dan tegangan tersebut ya. Kita bisa cek untuk kita cari dulu untuk arus rata-ratanya ya dari tiga arus ini RST dibagi tiga jadi menghasilkan 80,7 ampere. Nah, kita tinggal cari di ketidakseimbangan arusnya berapa persen. Jadi untuk I maksimal dikurangin I average ya dibagi I average. Nah, I maksimalnya kita lihat dari ketiga RST, ini paling tinggi berapa? Itu paling tinggi 83 ampere. Jadi 83 ampere dikurangi 80,7 ampere dibagi 80,7 ampere dikali 100% dan menghasilkan 2,85%. Jadi untuk arus yang terbaca atau yang arus yang digunakan ya itu masih aman karena nilainya 2,85% masih di bawah 5%. Dan kita cek di tegangannya terbaca ya itu RST, tegangan RS, ST dan RT-nya. Untuk rata-ratanya itu dari ketiga tersebut dibagi tiga, ditambah terus dibagi tiga menghasilkan 39,3 volt. Nah, di sini terus untuk mencari ketidakseimbangan tegangan sama rumusnya kayak arus, voltase maksimal dikurangi voltase rata-rata dibagi voltase rata-rata dikali 100%. Nah, dari ketiga tadi, RS, RST, dan RT, tegangan yang paling tingginya di 401 volt. Jadi, Vmax-nya itu adalah 401 volt dikurangi 393,3 dibagi 39,3% dikali 100% menghasilkan 1,96%. Jadi tegangannya di sini masih aman di bawah 5%. Jadi ketidakseimbangan di sini masih aman ya. Kadang kan kita lihat, wah ini tegangannya kok kayaknya ya beda-beda. Arusnya kok beda-beda. Tinggal kita cek bebannya arusnya seimbang atau tidak, ketidakseimbangannya berapa, untuk voltasenya ketidakseimbangannya berapa. Dipastikan itu tidak boleh melebihi 5%. Kalau bisa melebihi 5%, kita harus cek peralatannya atau instalasinya. Ya. Jadi misalkan ya arusnya tidak seimbang, berarti kita harus cek lagi. Ini coba si mesin ini larinya kemana? Lampu ini bebannya harusnya masuk ke R atau S atau T. Jadi biar kira-kira kita lebih seimbang ya. Jadi tidak boleh melebihi 5%. Oke, untuk perawatan sendiri ya. Tadi ya, perawatan atau pada saat pengujian ya. Di sini kita misalkan bekerja pada keadaan yang tidak bertegangan ya. Jadi dipastikan ya dilakukan pada saat tegangan telah dibebaskan atau dimatikan. Jadi power listriknya sudah tidak ada. Kita cek ulang. MCB kita atau pengamannya kita sudah matikan. Tapi pastikan lagi ya, pastikan lagi masih ada arus atau tegangan enggak pada saat kita akan melakukan pekerjaan. Terus dilakukan pemeriksaan tegangan, terus juga perlengkapan harus di grounding ya, takutnya ada arus bocor. Terus juga kita harus membuat izin kerja. Kemudian juga pada saat kita sudah mematikan, jangan lupa dikunci. Dikunci dan kuncinya disimpan oleh petugas yang akan melakukan perbaikan. Kayak tadi di video tadi ya. Jadi setiap orang yang melakukan pekerjaan harus ya. Jadi walaupun di situ satu mesin ada pekerjaannya ada dua orang, jadi dua orang tersebut harus menggunakan loto ya atau loto biasa disebut loto. Logout, take out, dan try out. Kalau ada to-nya lagi, biasanya kita gunakan logout dan take out saja. Nah, try out-nya itu sudah biasa kita harus dipastikan ya. Try out harus apa namanya? Harus kita pastikan lagi apakah masih ada tegangan atau tidak ya. Jadi ini untuk perawatan bekerja ya yang dalam keadaan tidak bertegangan. Gimana kita bekerja pada saat ada tegangan ya? Nah, di sini dilakukan minimal dua orang ya. Salah satunya petugas ahli ya. Jadi harus petugas ahli pada saat melakukan pekerjaan pada saat bertegangan ya. Terus memiliki surat izin kerja. Nah, ini biasanya di Bapak Ibu di perusahaan em, ada surat izin ya untuk izin kerja gitu.
Terus pekerja dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Jadi kalau misal pada saat kita lagi sedang sakit ya, lagi sepaneng, lagi ada masalah sama bos, lagi pusing, lagi uring-uringan, nah itu kalau bisa jangan melakukan pekerjaan yang di keadaan bertegangan. Ini bisa kita gagal fokus ya, yang ada kita terjadi kecelakaan kerja. Terus juga pekerja berdiri di tempat isolasi atau menggunakan perkakas berisolasi yang handal. Ya, biasanya ini kita pasang karpet ya untuk isolasi ataupun kita menggunakan APD yang diperlukan, bisa menggunakan sepatu safety atau sepatu elektrikal ya. Terus juga dilarang menyentuh peralatan listrik dengan tangan yang telanjang ya. Jadi bahasanya tangan kosong gitu. Walaupun kalau bahasanya saya dari Banten oke lah saya aman, saya tahu debus, tapi jangan dilakukan gitu ya. Listrik itu kita nggak tahu ya. Jadi tetap jangan lakukan pada saat memegang peralatan listrik yang bertegangan ini dengan tangan telanjang ya. Harus menggunakan sarung tangan listrik. Paling tidak itu tangannya itu isolasi, tidak bisa menghantarkan arus ya ke tubuh kita. Oke. Nah, ini peralatan-peralatan ya untuk pemeriksaan. Oke, ini untuk pemeriksaan dan pengujian. Kita bisa gunakan multitester ya. Kita bisa menggunakan multitester, ini bisa untuk mengukur tegangan ya. Juga bisa mengukur untuk apa namanya resistansi ya. Ini bisa digunakan multitester. Kalau kita mau mengukur ampere, kita bisa menggunakan tang ampere. Di tang ampere juga di sini di dalamnya ada mengukur tegangan ataupun resistansi juga. Jadi kita bisa beli tang ampere, terserah mau mereknya apa saja. Ada Kyoritsu, ada Flux, ya, ada Hyoki dan lain-lain, ya. Ada Merger juga jadi Merger itu merek ya. Biasanya disebutnya kita insulation test. Itu nyebutnya udah di Megger belum? Nah, itu. Megger itu sebenarnya nama merek. Terus juga ada Clamp Earth Tester ya. Ini untuk mengukur grounding ya. Biasanya ini untuk mengukur grounding-grounding yang di dalam mesin ya, di mesin, di panel listrik ya. Kalau di dalam gedung biasanya kalau ini saya gunakan untuk mengukur grounding yang ada di dalam gedung. Kalau kita pakai air tester biasa, ini kita bingung untuk nancepin ke tanahnya bingung karena kan di dalam gedung itu kan isinya sudah coran semua, kita nggak bakalan bisa gitu. Ya, jadi kalau untuk electrical kita bisa gunakan clamp earth tester, clamp earth tester ya. Kalau misalkan kita mau ngukur grounding untuk penyalur petir, itu bisa gunakan earth tester ya. Biasanya kalau pakai clamp earth tester ini tidak terbaca kalau untuk penyalur petir karena tidak ada medan magnet yang terjadi di situ. Jadi tidak terbaca kalau menggunakan clamp earth tester. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur grounding untuk penyalur petir, kita bisa menggunakan earth tester. Jadi ini sistemnya ada tiga kabel, bisa yang satunya itu ke mesin, ya, yang duanya itu warna merah dan kuning itu untuk ditancapkan di tanah. Terus di sini ada insulation tester, ya. Nah, di insulation tester ini ya kita cek untuk insulasinya. Jadi eh, apa namanya isolasinya di kabel itu apakah masih oke atau tidak ya. Nah ini bisa menggunakan insulation tester. Ini biasa digunakan pada kita setting ya di situ ada 100 volt, 125, 250, 500 dan 1000 volt. Biasanya kita pasang ya kita uji itu di 500 volt ya. Sudah diuji di 500 volt dengan pembacaan itu tidak boleh melebihi 1 mega ohm. Ya, harus melebihi, sorry. Harus melebihi 1 mega ohm, tidak boleh di bawah nilainya 1 mega ohm. Terus ini ada thermal imager, ya ini bisa bisa kita gunakan untuk mengukur temperatur ya di dalam baca kalau misalkan yang suhunya tinggi itu bisa terlihat ya warna merah. Nah, ini bisa dan ini thermal imagers ini bisa kita save ya untuk difoto, kita save langsung di alatnya, tinggal kita convert kita download melalui laptop atau komputer.
Terus juga ini untuk mengukur pencahayaan di ruang panel, ya. Ini bisa menggunakan luxmeter. Oke, luxmeter kita dengan apa namanya? Dengan pencahayaan itu di 200 lux. Oke, terus ini untuk APD yang digunakan, ya. Jadi Bapak Ibu pada saat melakukan pekerjaan kelistrikan bisa digunakan ada helm, terus juga ada sarung tangan, ya. Terus ada misalkan kita bekerja di ketinggian, kita bisa menggunakan safety belt atau body harness, ya. Terus juga menggunakan kacamata. Ini takutnya berbahayanya itu kalau misalkan ada pecahan-pecahan, ada ledakan, ya, kita bisa aman. Terus juga ada di sini ada coverall vest, juga ada coverall body. Nah, ini biasanya ada, jadi kita ada baju arc flash, ya, jadi biasa tahan panas. Nah, ini pada saat kita melakukan pekerjaan di panel-panel 20 kV, ya. Itu bahayanya takut ada ledakan, jadi menggunakan coverall body yang untuk arc flash. Bisa jadi digunakan tersebut. Terus juga ada safety shoes, juga bisa kita gunakan electrical safety shoes, jadi sepatu yang khusus untuk elektrikal, ya. Oke. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Eh, saya kembalikan ke Pak Arief. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang masih ada di kolom chat, silakan disalin kembali ke kolom Q&A. Khawatir nanti akan tertimbun dengan informasi yang akan saya sampaikan. Jadi supaya bisa terjawab, salin lagi ya nanti di eh, salin kemudian langsung dipastekan aja ke kolom Q&A gitu ya. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini, pastikan sudah install aplikasi Mika Pro. Tapi kalau belum, silakan nanti install dulu di Play Store ya dan juga di App Store. Kemudian kenapa harus install? Karena nanti sertifikatnya akan ada di sini nih. Ya, jadi tidak ada di email, tidak ada di WhatsApp, jadi hanya ada di aplikasi ini. Supaya tujuannya nanti sertifikatnya nggak berceceran kemana-mana ya. Jadi silakan install aplikasi Mika Pro, kemudian eh, teman-teman silahkan cek apakah sudah platinum atau masih silver. Kalau masih silver, nanti bisa di-upgrade. Ya, kalau sudah platinum, tinggal isi absen aja. Biasanya setelah webinar ini berakhir, teman-teman sudah bisa mendapatkan sertifikatnya, bisa di-download. Ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan saya upgrade ke platinumnya boleh nggak bulan depan? Jawabannya boleh. Yang penting sudah absen ya. Nanti kalau sudah absen, pada saat teman-teman sudah upgrade maka bisa saya bantu terbitkan. Namun tidak langsung otomatis terbit ya. Nanti teman-teman perlu konfirmasi dulu ke saya untuk saya bantu terbitkan sertifikatnya. Ya, nanti teman-teman saya akan share nomor saya di kolom chat untuk teman-teman bisa save dulu kontaknya. Jadi ketika udah di upgrade ke platinum nanti bisa chat ke saya ya untuk bantu diterbitkan seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan sudah platinum tinggal tunggu saja untuk sertifikatnya terbit. Nah, cara untuk downloadnya gimana? Caranya nanti buka aplikasi Mika Pro, kemudian klik tombol akun yang ada di pojok kanan bawah seperti di layar, kemudian klik menu pelatihan saya, dan teman-teman klik lagi judul yang hari ini, yang paling atas ya. Judul hari ini nanti teman-teman bisa langsung di-download di sana gitu ya. Tapi ini akan muncul setelah teman-teman isi absen. Kalau sekarang belum ya, belum bisa untuk diklik sertifikatnya ataupun belum ada biasanya gitu ya. Jadi nanti isi absen dulu seperti itu. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa manfaatkan untuk AI K3 di aplikasi Mika Pro ya. Pastikan teman-teman juga sudah upgrade upgrade aplikasi Mika Pro yang terbaru untuk mendapatkan fitur AI K3-nya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan selain di aplikasi Mika Pro, teman-teman juga bisa akses di desktop. Bisa langsung tuliskan saja websitenya aik3.mediatama.co.id. Nanti loginnya pakai akun aplikasi Mika Pro, gitu ya. Nanti masukkan email dan kata sandinya, lalu bisa langsung tanya seputar AIK3. Nah, di App Store sudah bisa ya. Silakan nanti buat teman-teman yang di App Store bisa di-upgrade juga ke untuk versi yang terbaru. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari lagi materi-materi webinar kolega, termasuk materi
Pertama, Pak Hanu juga sudah ada di channel YouTube-nya KCD ini, jadi teman-teman bisa lebih memperkaya lagi ilmu-ilmu K3-nya. Dan di sini teman-teman akan ada banyak sekali video-video K3, rekaman webinar kolega akan kita tayangkan di channel YouTube-nya KCD ini. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ada yang ingin memperpanjang ya untuk SKP dan lisensi ya. Nah, Mediatama bisa bantu perpanjangannya. Jangan sampai teman-teman lewat dari 1 tahun sejak masa expirednya habis. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka untuk eh, biayanya lebih tinggi lagi ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang ingin terjun ke dunia K3 bisa langsung dilakukan sertifikasi atau ambil sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI, dan ini harganya ada spesial diskon kalau misalkan teman-teman ingin sepaket dengan ahli K3 BNSP cukup tambah 750.000 aja, karena harga normalnya untuk yang K3 umum plus ahli K3 BNSP itu bisa lebih dari 8 juta ya teman-teman ya, karena ahli K3 BNSP-nya sudah di 3,5. Nggak ada lagi harga subsidi ya teman-teman untuk ahli K3 BNSP, karena subsidi ahli K3 BNSP sudah berakhir di tahun lalu. Jadi harganya sudah normal. Nah, kalau teman-teman ingin bundling dengan ahli K3 umum, cuman bayar tambahan 750 sudah dapat dua, Kemnaker dan BNSP seperti itu. Ya. Kemudian buat teman-teman yang ingin ikut ahli K3 BNSP, persyaratannya juga minimal sekarang D3. Kalau S1, S1, kalau misalkan SMA atau SMK ambilnya yang petugas dan juga operator ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa ambil secara online yang ini. Oke, kemudian kalau kita sudah punya ahli K3 umum, Kemenaker RI bisa lanjut lagi ke auditor, dan ini juga full online. Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja di sini juga ada teman-teman ya, dan nanti teman-teman bisa langsung ikut pembelajarannya, ada prakteknya juga nanti. Kemudian di sektor kelistrikan, nah ini tingkat lanjutnya adalah teman-teman bisa belajar teknisi K3 listrik di Media Tama, pembelajarannya blended training, ada prakteknya juga, dan minimal SMK sudah bisa ikut sertifikasi teknisi K3 listrik. Dan untuk ahli K3 listrik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hanu, bahwa teman-teman yang minimal D3, S1, ataupun kapasitas di perusahaan itu besar, maka perlu nih memiliki sertifikasi ahli K3 listrik Kemenaker RI, dan ini full offline atau tatap muka ya teman-teman. Di sektor konstruksi kita juga ada ahli muda K3 konstruksi, dan ini minimal SMA sudah bisa ikut teman-teman. Jadi bisa teman-teman yang SMA ikut, dan ini secara online training. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya mengawasi perancah ya, bisa ambil supervisor perancah. Tapi kalau kita yang memasang dan membongkar perancahnya, ambil yang teknisi K3 perancah. Kalau kita masuk ke dalam tim tangkap darurat di perusahaan, kita bisa ambil petugas K3, petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini nanti kita akan memadamkan api menggunakan APAR, fire, dan fire blanket ya, teman-teman. Lalu P3K kita juga ada, nanti teman-teman akan praktek langsung. Dan ini pembelajarannya online ya. Kalau yang offline, kalau yang Damkar kan itu blended, cuma 1 hari aja yang offline, materinya online. Tapi kalau yang petugas P3K dari awal sampai akhir itu tatap muka atau offline. Kemudian kalau kita bekerja di ketinggian dan masih ada pijakan sebagai alas kerja kita, maka ambil yang TKBT. Tapi kalau sudah yang akses tali, ya ambil yang TKPK, teman-teman. Kemudian teman-teman juga kalau misalkan di perusahaannya ada forklift, pastikan forkliftnya atau CEO si operatornya juga sudah memiliki CEO forklift. Nah, Mediatama punya nih untuk sertifikasi operator forklift, dan ini bisa teman-teman ikuti. Bahkan kalau misalkan teman-teman yang belum pengalaman sama sekali memegang forklift, kita ada belajar dari nol untuk operator forklift. Teknisi K3 ruang terbatas, Mediatama juga hadir di pelatihan yang blended training. Teman-teman nanti akan praktek langsung bagaimana caranya bekerja di ruang terbatas. Dan di sektor migas, Mediatama ada operasi K3 migas dan pengawas K3 migas. Keduanya juga online training. Investigasi insiden juga ada, dan ini juga online training, teman-teman. Dan HIMA juga ada. Ini juga online training, tapi kalau yang HIMU ada prakteknya. Jadi nanti teman-teman ada praktek langsung offline ya di Jakarta. K3 Laboratorium Mediatama juga ada nih teman-teman untuk bisa
melengkapi ya keamanan di laboratoriumnya. Tentunya untuk teman-teman yang bekerja di laboratorium perlu mengambil sertifikasi K3 Laboratorium BNSP. Ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan kalau memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi. Dan kalau teman-teman ingin belajar secara mandiri di di Mediatama, selain webinar kolega, teman-teman bisa ambil di midlea.co.id. Di sini ada banyak sekali e-course K3 yang bisa teman-teman pelajari, dapat sertifikat, dapat modul, dan videonya bisa teman-teman tonton kapanpun. Dan kalau sedang mencari pekerjaan di website Mediatama, ada menu karir, silakan lamar saja sesuai dengan minat ya teman-teman ya. Dan cukup masukkan CV saja. Kalau belum punya CV, di aplikasi Mika Pro ada menu buat CV online. Jadi tinggal buat CV-nya, lalu tinggal download kalau sudah ada CV-nya ya. Nah, itu aja teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim sales kami. Follow semua akun sosial media Media Tama. Dan saat ini sekedar informasi teman-teman, Media Tama sering mengadakan live TikTok. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin belajar terkait K3, praktek-praktek ketinggian, kebakaran, ruang terbatas, dan lain-lain, bisa langsung follow TikToknya Media Tama. Biasanya kita selenggarakan di setiap hari ya, di hari kerja ya, di Senin sampai Sabtu. Kalau misalkan Sabtu ada kegiatan, kita akan live TikTok ya. Kemudian buat teman-teman semuanya yang belum follow sosial media Media Tama lainnya, silakan di follow karena kadang suka ada informasi promo menarik lainnya. Seperti yang kemarin promo ahli K3 umum cuma 420.000 ya teman-teman. Itu adalah program gratis dari Kemnaker RI. Cuman bayar PNBP-nya aja gitu ya. Kemudian kalau ada yang ingin kerjasama, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Kalaupun ada yang ingin menjadi pembicara seperti Pak Hanu hari ini, silahkan hubungi nomor saya. Nah ini nomor saya teman-teman. Silahkan screenshot nomor saya. Nanti kalau ada kebutuhan untuk pelatihan, tanya-tanya pelatihan, dan juga teman-teman ada kendala di aplikasi serta sertifikat yang belum terbit, bisa hubungin saya ya gitu. Oke, nanti saya akan kasih lagi di kolom chat kalau misalkan teman-teman belum sempat screenshot. Oke, ini sudah makin banyak Pak Hanu, semakin sore semakin banyak yang bertanya di kolom chat. Namun sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu semuanya silakan bisa mengisi absensi yang akan saya kirimkan di kolom chat. Nah, sekedar informasi teman-teman semuanya, untuk absensi ini wajib diisi sebelum webinar berakhir. Kalau sudah webinar berakhir, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi untuk mengisi absensinya karena untuk absensinya memang secara otomatis tidak bisa diisi ketika teman-teman sudah tertutup untuk Zoom-nya seperti itu ya. Oke, silakan bisa diisi dan habis isi absen kembali lagi ke dalam Zoom ya teman-teman. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawabnya. Yang pertama dari Pak Siswanto. Untuk instalasi yang lama masih memakai Puil 2000. Sekarang ada penambahan line terbaru dengan kabel standar Puil 2011. Otomatis ada perbedaan warna, Pak. Contoh kabel hitam T-nya jadi R. Nah, ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak Hanu. Ini teknis juga nih. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Siswanto ya atas pertanyaannya. Jadi di sini benar sih. Jadi kan di kuil 2000 kita ada yang masih menggunakan kuil 2000 dan kita ada instalasi baru kita langsung upgrade ke 2011. Dipastikan tadi ya kabel hitam itu yang di kuil 2000 itu T ya, tapi di kuil 2011 itu R. Nah, kita di sini kan biasanya untuk kabel itu kan permasalahannya tiga ya, RST. Nah, kita pastikan di sini RST-nya warnanya apa? Membedakannya di situ. Kan di satu selongsong kabel itu RST-nya warna apa? Kalau misalkan di situ warnanya hitam, coklat, dan abu-abu, berarti itu kan standar di kuil 2011. Jadi dipastikan di sini digunakannya di kabel R. Ya, kalau misalkan kita lihat masih di kuil 2000, merah, kuning, hitam, berarti kan masih di kuil 2000. Berarti kabelnya ya R-nya pakai merah, eh, apa RSS-nya pakainya kuning dan untuk T-nya warna hitam. Itu sih untuk cara membedakannya di situ. Jadi di sini juga gimana solusinya ya? Kita pastikan ini kita kasih sosialisasikan ya untuk ke tim
maintenance-nya atau tim elektrikalnya bahwa kabel yang kita gunakan masih ada yang fuel 2000 dan ada yang sudah menggunakan fuel 2011 gitu. Jadi kan kita biasanya kan untuk perusahaan ya, oh ini masih bisa kabelnya, ya kan, oh budgetnya nggak ada, belum ada, jadi kita belum bisa upgrade ke 2011 ataupun sudah di-upgrade tapi bertahap. Nah ini seperti ini sih biasanya yang terjadi, gitu sih. Itu Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Siswanto untuk jawabannya. Nah, lanjut lagi dari Pak Sugiono. Apakah panjang kabel juga mempengaruhi arus, Pak? Atau misal lampu gitu kan. Misal Pak Sugiono ini pakai kabel panjangnya 100 meter dan pakai panjang lampu satunya lagi sepanjang 60 meter. Nah, nyala nyala lampu yang 60 meter lebih terang dari yang pakai 10 meter, 100 meter. Nah, terus solusinya gimana, Pak? Ini bagaimana, Pak, dari Pak Sugiono? Oke. Ini untuk dari Pak Sugiono ya untuk masalah panjang kabel ya. Jadi itu sangat berpengaruh Pak, betul Pak. Jadi untuk lampu yang di 60 meter itu pasti lebih terang. Karena apa? Di sini kan untuk kabel itu ada rugi-rugi daya Pak. Ada resistansinya. Jadi resistansi untuk kabel pendek itu dia lebih rendah. Jadi arusnya lebih tinggi dibandingkan kabel yang panjang itu resistansinya besar. Jadi untuk arusnya yang mencapai di lampunya itu lebih rendah. Jadi itu yang menyebabkan si apa namanya lampu itu jadi yang pendek kabel pendek itu lebih terang. Solusinya ya kita perpendek kabelnya, Pak. Jadi misalkan instalasi untuk ini di mana dulu nih. Jadi kita ada trafo. Jadi kalau bisa, kalau biasanya kan dari PLN sendiri kita tarik-tarik apa namanya kabel itu. Kalau kita yang dekat dengan trafo itu biasanya listriknya lebih bagus daripada kita yang jangkauannya lebih jauh dari trafo. Jadi bisa dipasang ada trafo baru untuk meningkatkan di apa namanya di tegang apa namanya di bebannya di situ. Gitu sih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Sugiono untuk jawabannya. Lanjut lagi, Bapak Ibu kalau ada yang mau raise hand silahkan ya. Nanti kita bergiliran untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Pak Hanu. Lanjut lagi dari Pak Gilang. Untuk ketidakseimbangan beban, 5% itu pakai standar apa ya Pak? Dan jika ketidakseimbangan bebannya lebih dari 5%, apakah wajib untuk direinstalisasi atau pembebanan ulang Oke. dari Pak Gilang? Oke, terima kasih untuk Pak Gilang. Jadi untuk standar ini, ketidakseimbangan beban ini, kita bisa lihat ya di IEEE, di standar di 45 tahun 2002. Dan untuk ANSI ya, ANSI C84 1 tahun 1995. Jadi Pak Gilang bisa cek ya di standar IEEE dan ANSI itu untuk ketidakseimbangan beban di 5%. Gimana kalau misalkan ketidakseimbangannya lebih dari 5%? Ya. Jadi kalau lebih dari 5% sebaiknya kita perbaikin, Pak. Jadi misalkan instalasinya kita bisa reinstalasi atau pembebanan ulang. Jadi kita cek dulu nih instalasi ini besarnya di mana. Jadi kita kira-kira kita seimbangkan misalkan ada satu pas ya, satu pas semua fokusnya di kabel R. Misalkan seperti itu berarti kan itu kita reinstal ya bahwa si semua satu pasnya ini yang di R itu kita bagi-bagi rata gitu. Kita bagi-bagi rata di RST. Jadi kalau kita ketidakseimbangannya ini lebih dari 5% itu bisa merusak eh, apa namanya peralatan kita atau di panel listriknya itu bisa rusak gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan ketemu yang di atas 5% itu sebaiknya lebih cepat di reinstall atau pembebanan ulang gitu sih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Gilang Pradana. Lanjut lagi dari Pak Fani Hartanto. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana? Ini menyangkut dengan human factor dan insiden, Pak. Bagaimana cara mengaudit kompetensi teknisi listrik secara objektif? Dan yang kedua, apa kesalahan fatal dalam analisis root cause insiden kelistrikan? Oke. Silakan, Pak Anu. Oke. Ini bagus sih pertanyaannya. Jadi untuk apa namanya bagaimana cara mengaudit kompetensi teknisi listrik? Nah, ini biasanya kita eh, buat ya biasanya kita ada soal-soal ataupun kita langsung praktek di mana mereka itu
ya memastikan untuk instalasi atau kita lihat di checklistan. Biasanya checklistan pekerjaan ya checklistan panel listrik itu kan yang melakukan teknisi listrik ya. Jadi kita bisa memastikan dari checklistan itu apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, misalkan nih checklistan lampu indikator dibilang di checklistnya oke, padahal pas pada saat kita cek di lapangan kita inspeksi ulang itu lampunya ada yang mati. Nah, ini kan berarti kompetensi dia kurang, ya kan? Hanya sebatas checklistan aja untuk apa namanya menghilangkan menyelesaikan kewajibannya saja. Dan untuk ini juga kita bisa melakukan praktek ya dengan teknisi ini. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat apa namanya melakukan pekerjaan apa aja, nah itu kita bisa cek dari situ. Kita juga bisa trainingin, pada saat training kita ada berikan praktek dan soal-soal seperti itu. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, kesalahan fatal apa dalam analisa root cause insiden kelistrikan. Nah, ini kalau kita salah analisa, ini bisa menyebabkan kejadian yang berulang. Ya, contohnya, misalkan ada panel listrik. Ya, ada suatu perusahaan, ini panel listriknya itu terbakar, hangus. Ya, nah kita kalau salah analisa, ternyata kesalahannya itu kan sebenarnya ada di mesinnya. Di mesin ini ternyata MCB-nya lebih besar daripada di panel SDP-nya. Ya, di panel SDP-nya ternyata MCB-nya lebih kecil daripada di panel mesin. Nah, ini kalau kita salah root cause, ternyata kan kita pikirkan adalah, oh iya bebannya kurang nih. Ternyata kita cuman cek di panel SDP-nya saja, kita ganti MCB-nya dengan MCB kapasitas yang sama. Kita mikirnya, oh ya ini kali MCB-nya sudah bertahun-tahun lama, kita ganti saja. Ternyata kesalahannya adalah MCB di mesinnya yang terlalu besar, ya lebih besar daripada di panel SDB. Makanya ini bisa menyebabkan fatal ya. Jadi bisa apa namanya kejadian yang berulang seperti itu sih. Makanya kita untuk menganalisa root cause ya, bisa Bapak Ibu bisa menggunakan 5 why atau menggunakan fishbone dan lain-lain. Silahkan gitu. Oke, baik. Menarik ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Hanu. Lanjut lagi. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung boleh raise hand ya. Jadi banyak sekali yang bertanya di kolom Q&A boleh. Di kolom di raise hand juga boleh ya, kalau ada yang mau tanya langsung. Sambil menunggu teman-teman yang raise hand, kita lanjut dulu di kolom Q&A dari Pak Asep Sunandar. Pada saat melakukan inspeksi panel PDB untuk power supply-nya, beberapa alat kerja di lapangan sering kami ditemukan inspektor menggunakan media air garam untuk tester pada LCB-nya. Nah, ujung kabel yang terkelupas dicelupkan ke dalam air tersebut dan LCB langsung trip. Nah, apakah media tersebut bisa dikatakan aman? Pernah juga menemukan kasus konsleting sampai kabel terbakar, padahal sudah dites. Dan jika terjadi electronic shock mengenai pekerja, apakah LCB akan trip juga? Atau ada cara lain untuk mengetahui keamanan dari panel tersebut? Dari Pak Asep. Oke, oke, siap Pak Asep. Jadi di sini sebenarnya saya baru tahu juga ya, kita tester ILCB menggunakan air garam yang kita sortin ya kan. Jadi kabel terkelupas, kita kelupas terus kita masukkan ke air garam. Ini saya baru tahu sih sebenarnya kalau untuk ini. Kalau dilihat ya, itu listrik bertegangan, kabel bertegangan kita masukkan ke air garam. Nah itu kan bisa bahaya. Nah itu bisa dikatakan tidak aman. Ya. Dan itu juga nggak bisa apa namanya sebagai patokan ya untuk LCB-nya oke apa enggak sih. Ya, jadi yang kita pastikan adalah kita cek lagi LCB itu kita ambil pakainya berapa miliampere. Kan di situ LCD itu kan ada beberapa batasannya, ada yang 10 mili, 30 mili, ya ada yang 100 mili. Nah, untuk tadi yang di materi, untuk batasan aman itu di 30 mili ampere. Jadi LCD-nya bisa kita setting di 30 mili ampere gitu. Jadi di sini kan bahasanya kan ada juga yang konsleting tapi sampai kebakar padahal sudah dites. Nah, ini yang bahayanya kita menganut testernya MCB, ILCB pakainya seperti itu sih. Itu kalau menurut saya sih itu kurang aman ya. Karena listrik yang bertegangan kita celupin, nah kita juga pada saat kita pegang si air garamnya juga kan bisa jadi kita tersengat listrik. Seperti itu sih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Asep untuk jawabannya. Lanjut lagi, Pak Arjuna Rizky Pratama.
Kalau terjadi arus bocor pada stop kontak lalu sudah mengaliri pada dinding, gimana cara mengatasinya, Pak? Oke. Oke, jadi di sini ada arus bocor ya, ini mengalir ke dinding. Nah, ini apa namanya? Biasanya ada juga ya yang kalau di rumah ya, kalau di apa namanya di perusahaan itu tidak boleh. Istilahnya kita ambil grounding, kita tancap di dinding ya, kita tancapkan di dinding itu tidak boleh. Harusnya kita memang kita pasang sumur grounding tersendiri ya. Jadi kalau misalkan ada kebocoran itu berarti groundingnya kurang bagus. Ya, nilai groundingnya kurang bagus. Kita cek. Groundingnya itu biasanya kita cek itu menggunakan tadi klem tester ya. Kalau misalkan kabelnya emang terkoneksi dengan sumur grounding, itu biasanya pembacaannya ada. Kalau misalkan overload berarti kabelnya ada yang terputus atau biasanya ya ada eh, permainan ya, kabelnya sebenarnya cuma kabel di luar doang tapi ternyata nggak tersalurkan. Jadi kita dibohongin. Kadang ada yang terjadi seperti itu ya. Jadi hanya kabel doang masuk ke grounding tapi ternyata nggak nyampe ke sumber groundingnya. Jadi cara mengatasinya ya untuk kabel grounding itu harus dipasang pada sumur grounding tersendiri ya. Jadi kalau misalkan ada kebocoran ke dinding berarti kan itu instalasinya untuk groundingnya kurang bagus. Gitu sih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Arjuna. Ngomong-ngomong soal grounding nih, nyambung juga pertanyaan dengan Pak Adi nih, Pak Hanu terkait dengan banyak orang yang ngira kabel grounding selalu aman disentuh. Padahal saat terjadi gangguan, kabel tersebut menjadi jalur utama arus ribuan ampere menuju ke tanah. Nah, bagaimana cara mengukur jarak aman pekerja saat berada di sekitar area tersebut? Dan referensi apa yang dipakai, Pak? Oke, untuk apa namanya untuk kabel grounding ya. Tapi kalau biasanya ribuan ampere itu kita di penyalur petir ya. Kalau di industri kadang ada juga yang besar 1000 atau 2000 ampere ya. Nah, ini tapi kan ampere di si instalasinya kan mungkin nggak sampai segitu gitu kan. Jadi lebih aman itu kabel grounding itu terisolasi ya, terisolasi. Terus juga di sini biasanya kan kalau kita di panel listrik itu kan sudah ada standarnya untuk area panel listrik itu tidak boleh terhalang ataupun tidak boleh ada yang bekerja di dekat panel listrik ya. Itu jarak amannya di 90 cm ya, sampai minimal di 90 cm. Itu untuk referensinya ada di PUIL 2011 gitu. Jadi sebaiknya untuk kabel grounding itu terisolasi ataupun kalau misalkan penyalur petir berarti untuk eh, sumur groundingnya itu jauh dari orang yang bekerja seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Adi. Lanjut lagi. Dari Pak Kuneri, apa indikator awal terjadinya kegagalan sistem listrik yang sering tidak disadari di lapangan, Pak? Oke, ini untuk yang sering kegagalan listrik itu yang tadi ya ketidakseimbangan beban ini. Ya, jadi em, apa namanya? Biasanya kalau indikator kita lihat itu kabelnya itu panas. Biasanya kalau tidak seimbang itu salah satunya panas kabelnya gitu. Ataupun di MCB-nya atau pengamannya itu dia panas gitu, Pak. Jadi eh, sebaiknya dilakukan itu pemeriksaan rutin ya. Kita cek untuk suhunya setiap terminasi kabel, untuk breakernya kita cek suhunya berapa. Terus juga kita cek arusnya setiap arus RST. Terus juga tegangannya kita cek juga. Nah, itu biar tidak terjadinya kegagalan sistem kelistrikan gitu. Itu sih. Oke, baik. Lanjut lagi dari Pak Niko. Untuk suhu kabel 40 derajat Celcius, apakah sudah layak diganti atau tidak? Karena di perusahaan Pak Niko ini suhu kabel di atas 40 derajat Oke. Celcius wajib ganti. Gitu. Oke. Silakan, Pak. Nah, ini standar masing-masing perusahaan ya. Berarti ini standarnya lebih bagus, Pak. Lebih apa namanya? Lebih bagus ya, lebih ini ya, lebih ketat ya. Karena kan standarnya untuk kabel itu kan di 70 di 60 derajat ya. Jadi di sini sebenarnya sih di perusahaan Pak Niko udah bagus ya di 40 derajat, lebih bagus daripada di standarnya. Kecuali kalau misalkan di Pak Niko itu standarnya di 70 atau 80 derajat, nah itu lebih bahaya. Kalau ini berarti lebih bagus ya.
Karena lebih aman ya kalau itu untuk suhu di 40 derajat gitu. Kalau misalkan mau diganti. Berarti perusahaannya bagus itu untuk K3-nya. Apalagi di kelistrikannya itu sih Pak. Gitu. Sebenarnya sih 40 Oke. derajat belum belum wajib. Dan kita cek juga Pak untuk insulation testernya. Bisa dilakukan gitu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Niko. Lanjut lagi. Kalau di rumah nih, Pak, dari Pak Jayadi, terkait instalasi KWH itu yang versi token, itu perlu Hmm? pemasukan grounding atau enggak, Pak ya? Oke, nah ini kadang ada takutnya ada orang PLN ya, mohon maaf. Jadi mohon maaf nih. Jadi sebenarnya sih ya nggak tahu. Saya pernah juga dengar di KWH di rumah ya. Kalau pasang grounding ada yang bicara petugasnya itu merusak KWH meter gitu kan. Makanya di rumah itu banyak sekali tidak dipasang grounding. Padahal itu kan berbahaya untuk sisi kitanya, Pak. Apalagi di rumah-rumah itu kan kadang coba bisa dicek ya di Pak Jayadi atau yang lainnya yang sering ada arus bocor itu di mesin cuci, lemari es ya kan, dispenser. Nah, itu suka ada kebocoran arus pada bodi mesin. Nah, ini kalau kita nggak grounding, ini bisa ya yang ada keluarga kita yang celaka gitu kan. Lebih baik di sini ya di rumah itu dipasang untuk grounding. Kenyataannya saya dulu yang sekarang belum saya pasang ya di rumah. Kalau yang rumah yang di kampung itu saya pasang grounding, Pak. Jadi nggak ada masalah di KWH-nya gitu sih. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Jayadi Said ya. Heeh. Oke, lanjut lagi dari Pak Gunawan. Tegangan PLN drop sering membuat breaker strip karena panas. Untuk suplai PLN 3 pasa, tetapi PLN menggunakan breaker masing-masing dengan breaker satu pasa. Nah, kenapa breaker yang trip bisa bergantian, bisa pasa R, pasa S, atau pasa T? Bagaimana cara mengatasi agar PLN tidak sering trip selain pakai AVR? Gimana nih, Pak? Oke, jadi kalau untuk MCB untuk 3 pas ya sebaiknya dipakai untuk MCB atau pengamannya yang 3 pas Pak. Jadi untuk ini bisa trip berbarengan ya. Takutnya ini ada ketidakseimbangan beban ini Pak di RST ini di mana ya? Kalau di rumah ya kita cek, kalau di perusahaan ya berarti kita cek. Kalau misalkan pakai 1 pas kan ya bener tripnya masing-masing, kadang R, kadang S, kadang T ya kan? Karena ketidakseimbangan beban yang ada di sini gitu kan kadang kan ada apa namanya konsleting atau di fase R atau S atau T jadi bisa ngetrip ataupun beban berlebih ya di fase-fase tersebut makanya apa namanya bisa sering trip. Nah ini kalau untuk dari PLN-nya berarti kita harus komunikasi dengan PLN tapi kalau dari apa namanya dari pembebanan di instalasi kita berarti kan kita harus cek lagi pembebanannya itu seimbang atau tidak gitu. Kalau tegangan drop ini biasanya PLN itu banyak instalasi ya contohnya di tempat saudara saya itu saya cek saya menggunakan alat bukan stabilizer apa namanya untuk uap ya untuk uap itu saya dipasang di rumah itu bisa hidup sedangkan di saudara saya itu drop itu nggak nyala setelah saya cek ternyata tegangnya drop dari PLN itu karena mereka ada penambahan instalasi atau rumah-rumah itu tapi di trafonya nggak dirubah atau di-upgrade jadi bisa jadi ya itu menyebabkan si tegangan itu drop gitu sih Pak. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada tegangan drop dari PLN kita bisa informasikan ke PLN-nya. Karena kan kalau tegangan drop itu kan bisa merusak peralatan kita gitu sih. Kalau kita lama-lama kita pakai gitu sih. Gitu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Gunawan. Lanjut lagi dari Pak Angga. Pak Angga ini dari perusahaan konstruksi nih Pak. Kalau di perusahaan konstruksinya ini eh, groundingnya ini seringkali di bypass ya Pak ya. Seringnya di bypass. Kalau groundingnya hanya sebatas menancapkan sebatang besi sekedarnya aja. Nah itu sebenarnya boleh atau enggak Pak? Oke, Cuma ditancapkan doang gitu. siap-siap. Oke. Kalau di project itu biasanya kita sementara ya. Ya kan pekerjaannya sementara tidak bertahun-tahun. Kalau menggunakan batang besi, itu kan kita lihat kalau kita biasanya untuk instalasi di perusahaan atau di rumah itu kan pakainya tembaga. Tembaga itu lebih kuat ya, lebih kuat dari korosi ya kan. Kalau besi kan cepat korosi. Nah itu biasanya kalau di proyek ya itu pakai besi tancap gitu kan. Itu masih bisa. Kalau hasil
kita ukur groundingnya itu tidak melebihi dari 5 ohm. Itu sih masih bisa digunakan. Karena kan kalau misalkan di project itu kan nggak selamanya itu grounding itu digunakan kan, hanya sekedar kita pada saat mau melakukan. Nah, biasanya ini pasang-pasang untuk apa namanya instalasi apa namanya alat-alat yang apa gondola atau kren kayak gitu kan biasanya kan dipasang seperti itu ya Pak enggak ya. Nah, itu untuk groundingnya. Tapi itu harus benar-benar dicek nilainya kalau bisa di bawah 5 ohm. Kalau mau di standarin 1 ohm lebih bagus gitu sih. Oke, baik. Lanjut lagi dari Pak Samsul. Di skala yang lebih besar lagi, jika kita berada di dalam posisi urgent dan berada di keadaan yang harus mematikan power utama PLN. Pada panel kubikel atau TM, tata cara atau langkah-langkah yang benar itu seperti apa, Pak? Oke, di kubikel. Biasanya ini kita matikan beberapa di panel bawahnya dulu ya Pak ya. Jadi takutnya kalau langsung di atas drop itu bahayanya adalah ada lonjakan ataupun ada bahasanya ada beban yang agak ini ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan mau mematikan di panel utama itu kita bisa mematikan di panel sebelahnya yang di bawahnya panel utama itu kita matikan terlebih dahulu. Jadi untuk memastikan nanti pada saat kita menyalakan ya itu kita nggak lupa ya kan kalau misalkan kita pada saat kita menyalakan nanti istilahnya beban masih masuk semua ini bisa menyebabkan lonjakan beban. Jadi bisa bahaya di kitanya gitu sih pada saat menyalakan gitu. Oke, Gitu, baik. Pak. Seperti itu ya, Pak Samsul. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung nih dengan Pak Hanu? Boleh raise hand ya. Saya melihat belum ada yang raise hand, tapi Hmm. yang Q&A banyak banget ya, Pak. Ada tuh, Pak. Tadi Oh, ada nih pas ya. ada, Pak. Oh, nih, Pak Wahyudin nih. Silakan. Pak Wahyudin, silakan Pak Wahyudin. Ada yang mau disampaikan diskusi atau pertanyaan? Silakan, Pak. Ya, Selamat baik, sore, Pak terima kasih Wahyudin. Pak Haris. Pak Haris, Ya, silakan, sebetulnya Pak. ini saya mau terkait mengenai standarisasi kabel itu kan kapasitas kapasitas mempengaruhi dari kabel yang digunakan. Nah, itu kabel yang industri itu Putus-putus, Pak Wahyudin. Putus-putus. Suaranya putus-putus. ya Pak, halo, ya, Ah, ini sudah, silakan. Boleh diulangi kembali, Pak. ya, ya izin bertanya terkait mengenai kabel standar industri kan biasa kita menggunakan aliran karena kapasitas kabel itu mempengaruhi daripada kekuatan arus listrik. Nah, itu untuk standar kabel yang digunakan selain lega apa ya, Pak? Halo? Selain apa, Pak? Selain Legrand, Legrand. Ini Playground. ini maksudnya di soketnya atau di kabelnya, Pak? Di kabelnya, Pak. Merek Legrand, Iya, gitu ya. Jadi kalau merek itu sebenarnya iya. banyak, Pak. Ya, merek-merek kabel itu banyak. Ada kabel Indonesia, ada kabel Indo, juga ada yang Supreme, ya kan. Ada Jembo itu tergantung. Itu sebenarnya sih bagus semua, Pak. Jadi untuk kabel itu bagus semua. Jadi kalau Bapak tergantung ya nanti yang penting kita sudah tersertifikasi NSI, SNI, Pak. Jadi kabelnya itu sudah tersertifikasi SNI ataupun dia ada standar mutu ya, itu bisa kita cek spesifikasi dari kabelnya gitu sih, Pak. Merek sih bebas, Pak. Mau Legrand, mau apa nama Jembo Iya, atau Supreme gitu sih, Pak. sebenarnya Gitu. pertanyaannya standarnya, standar Ah, standar daripada industri itu, Pak. Karena kan daya daripada arus listrik di industri kan sangat besar. mm-mm, Standar industri yang harus diwajibkan SNI, semua juga SNI, perumahan juga mm-mm, SNI. mm-mm. Yang di industri itu selain Legrand, standarisasinya itu seperti apa, Pak? Ini masih belum masuk nih. Eh jadi maksudnya gimana nih, Mas? Standar Legrand ini kan merek merek kabel atau apa sih, Pak? Standar penggunaan, Pak, standar penggunaan kabel di industri itu seperti apa, Pak? Oh, jadi kalau untuk penggunaan Kan kabel, da- Bapak,
Kan dayanya Dayanya kan besar tuh kalau di besar, industri. betul. Heeh, Nah, betul. Maksud saya kalau terkait SNI kan di rumah juga SNI. Nah, heeh, ini yang betul. digunakan untuk industri itu Mm-mm. standarnya seperti apa gitu, Pak. Oke, jadi Bapak bisa lihat di Puil. Nanti untuk kapasitas KHA-nya atau Nah, untuk itu maksud saya. untuk KHA-nya itu bisa dilihat di Puil. Tadi di materi sih ada, Pak. Atau nanti saya coba Iya, saya share lagi nih, Pak ya. Untuk materinya Bapak bisa cek tadi di apa namanya di KHA ya, Pak, di Puil. Itu di situ ada, bentar saya share sebentar. Oke. Jadi, nah, ini di sini ada kuat hantar arus untuk kabel. Jadi disesuaikan, Pak. Kita mau menggunakan beban berapa? Ya, jadi untuk bebannya berapa? Misalkan di beban di 30 ampere. Berarti kan kita ambil di 34 ampere. Kita ambil yang lebih besarnya. Jadi kita mau menggunakan luas penampang yang berapa? Jadi misalkan kalau misalkan kita ternyata beban kita itu di 30 ampere, berarti kita mendekati kita naikkan, Pak, kalau untuk kabel. Ya, jadi mendekati yang ke atas. Tapi kalau MCB itu ke bawah, Pak, gitu. Jadi kalau mendekati di 30 itu di 30 ampere, 34 ampere ya yang sesuai dengan tabel ini. Jadi kita luas penampangnya atau kabel yang kita gunakan itu menggunakan kabel ukuran 4 milimeter persegi gitu sih, Pak. Jadi itu standarnya. standar industri ya, Pak ya. Iya, ini standar industri ini sebenarnya standar ini bisa di industri ataupun di rumahan. Tapi kalau di industri, Pak, misalkan kita dayanya misalkan kayak AC, Pak ya. AC kan kalau 1 PK, 2 PK kan nggak sampai di 18 ampere ya, Pak ya, atau 20 ampere itu 25 nggak nyampe ya. Kita tetap kalau di industri untuk masalah motor-motor listrik kayak AC gitu sebaiknya menggunakan kabelnya di 2,5, Pak. Ukurannya di 2,5 Oh, gitu. Iya, jangan baik, baik, baik. 1,5 gitu sih, Pak. Jadi di Puil 2011 itu ada untuk standar penggunaan kabelnya. Di kuilnya ya, Pak ya. Patokannya Iya di betul. kuilnya terus Iya betul. menyesuaikan kabel. Mm-mm, gitu. Oh, Sesuaikan baik, baik, Pak. bebannya berapa. Misalkan MCB kita makanya 30 ampere. Berarti kita biasanya 30 ampere berarti di atasnya berapa. Nanti kabel kita menggunakannya berapa gitu. Atau kita bisa cek beban yang ada di lapangan, mesin-mesin kita yang di lapangan itu berapa ampere. Jadi bisa kita sesuaikan di luas penampangnya gitu sih, Pak. Oke, baik. Iya, Terima kasih, Pak. baik. Makasih, Oke, Pak. Iya. Terima kasih. baik. Nah, ini ngomongin soal regulasi nih Pak. Bagaimana caranya ahli K3 umum ini berkolaborasi dengan ahli K3 listrik khususnya dalam penerapan regulasi seperti Puil tadi Pak. Apakah ada batasan yang jelas atau seperti apa nih? Dan ini juga nyambung sama pertanyaannya Pak Gunawan, seandainya ada pengembangan, apakah ini akan menjadi kendala ke depannya karena tidak mengikuti standar Puil? Kalau misalkan ada permintaan klien minta beda warna gitu Pak. Nah, itu gimana Pak? Dari Bu Eka dan Pak Gunawan. Oke, baik. Untuk kolaborasi ya ini ya, permainan Ya, keamanan listrik. kolaborasi dulu. Oke, ini biasanya kalau ini kita bisa kolaborasi ya pada saat inspeksi atau pengecekan kita bisa berbarengan gitu. Jadi kadang kan standar kalau kalau saya ya yang sudah tersertifikasi ahli K3 listrik, ini kalau saya lebih lebih banyak kan sebenarnya daripada K3 umum karena di K3 listrik itu belajar K3 umum juga gitu kan. Jadi kita bisa kolaborasi. Jadi pada saat inspek ataupun pada saat pengecekan checklist atau apa itu pengujian kita bisa ajak. Jadi kita bersama-sama ahli K3 umum dan ahli K3 listriknya gitu kan. Di P2K3 juga itu kan ada juga report untuk listriknya seperti apa untuk yang meeting di P2K3-nya juga ada. Jadi itu sebagai kolaborasi di situ sih gitu. Jadi kita Oke. bisa sosialisasikan puilnya ini loh, puil ada puil di K3 listrik gitu ke K3 umum. Terus untuk perbedaan warna, ya klien meminta warna sesuai standar yang lama. Jadi di sini sebenarnya kan kita cek standar yang pastikan. Kadang ada juga ya Pak. Kalau di perusahaan Jepang mungkin ada di sini perusahaan Jepang ya. Jadi kalau di perusahaan Jepang itu netralnya itu bukan biru ya, hitam warnanya netralnya.
Nah, itu tergantung perusahaan masing-masing ya Pak ya. Tapi setidaknya itu tadi nggak bercampur-campur. Kita punya standar apa yang kita untuk standarkan. Misalkan untuk standarnya di perusahaan Jepang biasanya kalau di Yamaha, di Toyota atau apa itu biasanya menggunakan standarnya yang dari Jepang gitu. Listriknya juga dari Jepang gitu loh untuk kabelnya. Saya juga kalau kita orang K3 listrik masuk ke situ kita mau ribut masalah warna itu nggak bisa gitu kan. Kita sesuaikan dengan klien kita. Memang emang standarnya yang penting itu apa namanya Pak Gunawan. Jadi nggak berbeda-beda ya. Misalkan kalau memang standar kita sudah menggunakan kabel warna lamanya kuil 2000 merah kuning hitam, jangan sampai di dalamnya itu bercampur-campur warnanya merah jadi R, oke, ada yang jadi T, jadi ini. Nah, itu yang berbahaya di situ. Gitu sih, Pak. Jadi standar untuk itu sebenarnya kan tidak mengikuti standar PUIL. Ya, tadi yang di perusahaan Jepang pun tidak mengikuti PUIL gitu. Tapi kita bisa menunjukkan ini loh, kita pakai standar ini gitu. Gitu sih, Pak. Oh, kita pakai standar 2000 dan untuk instalasinya kita nggak ngacak-ngacak kok gitu. Bisa seperti itu sih, Pak. Gitu. Oke, Heeh. baik. Ya, ini satu pertanyaan lagi Pak yang Raisa nih Pak dari Ya. Ibu atau Bapak Evran Bunga, Ibu Bu Bunga kali ya. Oke, silakan. Bisa di unmute dulu. Selamat sore, Bapak atau Ibu Evran Bunga. Oke, baik. Nah, ini nampaknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab satu persatu nih, Pak Hanu, karena banyak sekali Ya. pertanyaan-pertanyaannya dan ternyata menarik sekali pembahasan soal kelistrikan ya, dan banyak Iya. juga pertanyaan-pertanyaan yang teknis-teknis banget nih. Saya yakin semuanya di sini para peserta yang sudah tersertifikasi semua nih ya, Ya, saya dan gitu. juga dan juga Memastikan biasanya standar ya. memastikan gitu ya Pak ya, karena kalau saya lihat tadi pertanyaannya saya juga agak bingung nih, pertanyaan luar biasa teknis-teknis banget nih ya. Oke, nah Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul 3 sore ya dan ini juga belum terjawab semua pertanyaannya, tapi nggak perlu khawatir, untuk modul nanti akan di-share di aplikasi Mika Pro, jadi nanti teman-teman bisa coba akses di aplikasi Mika Pro ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi materi yang disampaikan oleh Pak Hanu hari ini gitu ya. Dan buat teman-teman juga pastikan sudah mengisi absensi dan juga teman-teman bisa bergabung ke dalam grup webinar Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Sudah saya kirimkan semua linknya ada di kolom chat. Silakan dicek kolom chatnya supaya nggak ketinggalan webinar-webinar tiap hari Sabtu. Nah, sebelum kita closing teman-teman semuanya, karena sudah pukul 3 sore, nanti kita hadirkan lagi Pak Hanu di eh, pertemuan-pertemuan webinar berikutnya ya. Karena kalau saya lihat, wah ini menarik sekali. Nanti kita adakan lagi gitu ya dengan materi-materi Siap. yang judulnya berbeda, tapi topiknya masih tentang kelistrikan gitu ya. Listrikan. Oke, baik. Mari sama-sama kita dengarkan dulu teman-teman semuanya untuk closing statement dari pemateri kita hari ini kepada Bapak Hanu, dipersilakan. Oke, untuk statementnya pastikan untuk perawatan listrik ya itu bukan hanya sekedar cek lisan saja, tapi benar-benar dilakukan. Itu aja sih untuk dari saya. Oke, Terima baik kasih. ya. Terima kasih banyak Pak Hanu dan terima kasih banyak juga teman-teman semuanya sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hanu hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya tentunya teman-teman, dan jangan lupa untuk mengisi absensi serta teman-teman juga bergabung ya ke dalam grup webinar Kolega Media Tama untuk mendapatkan eh, apa namanya, webinar, untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar aplikasi Mika Pro, pertanyaan tentang webinar, pertanyaan tentang apa lagi, sertifikat ya, teman-teman bisa WA saya. Jadi saya share dulu nomor saya di kolom chat ya supaya teman-teman, saya gak bingung nih, saya harus hubungin siapa gitu ya. Nah, teman-teman silakan bisa WA ke saya. Nah, itu sudah saya kirimkan linknya. Teman-teman bisa klik aja nanti langsung diarahkan ke halaman WhatsApp ke nomor saya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir hari ini, dan pastikan teman-teman semuanya sekali lagi isi absen dan join ke dalam grup Telegram untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Oke, Pak Hanu juga terima kasih. Semoga Pak Hanu menjadi eh, ketika sudah memberikan materi hari ini, semoga keberkahan selalu senantiasa bersama Pak Hanu. Amin. Oh, Dan sehat makasih, Pak. selalu untuk Pak Hanu. Semoga nanti kita bisa
diberikan kesempatan lagi untuk bertemu bersama para peserta hari ini untuk berbagi materi lagi. Baik, akhir kata saya mengucapkan wabillahi Baik, taufiq wal terima hidayah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Pak Hanu.